Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan memasuki renungan firman Tuhan. Mari kita menyerahkan diri dalam doa. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini akan memberikan motivasi, kekuatan, semangat bagi kami untuk melakukan pekerjaan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Rabu 16 Juli 2025 tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai ayat 12. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat hari ini merupakan satu jawaban Allah terhadap permintaan permohonan seorang raja yang bernama Salomo, di mana ketika dia berdoa memohon meminta sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kebebasan dan kesempatan baginya untuk meminta apapun kepada Tuhan. Namun Tuhan menilai, yaitu dari permohonan Raja Salomo ini sebagai hamba Tuhan atau raja yang dipilih Allah, dia meminta yaitu hikmat daripada Tuhan untuk dapat menilai atau melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dapat memahami yaitu perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan yang harus dijauhkan. Saudara-saudara, dalam hal berdoa dan bermohon, mungkin di dalam hidup kita selalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sekian banyak doa-doa yang kita lantunkan kepada Tuhan. Banyak doa-doa kita yang mungkin hanya terfokus bagaimana untuk kepentingan diri sendiri. Hanya terfokus dengan pergumulan hidup kita. Dan kita seolah-olah memakai doa ini hanya untuk menyampaikan bagaimana Tuhan yaitu harus memberikan apa yang menjadi kehendak kita ataupun yang menjadi kebutuhan hidup kita. Memang saudara-saudara kekasih, kita sebagai umat Tuhan, kita diajarkan untuk berdoa meminta apapun kepada Tuhan. Namun mari kita melihat bagaimana di dalam permohonan kita sebenarnya Allah sudah mengerti, mengetahui dan memahami apa yang kita inginkan. Namun masih dituntut dalam pengajaran Tuhan, mari kita bijaksana untuk meminta apa yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu mengetahui apa yang penting dan apa yang menjadi kebutuhan hidup manusia, bukan kepentingan manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita dengan iman dan ketulusan kita meminta kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah kita yang tahu persis dan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Bahkan Tuhan lebih tahu sebelum kita meminta sesuatu kepada Dia. Namun kita dituntut bagaimana keterbukaan kita, kesungguhan kita untuk menjadikan Allah itu menjadi Bapa kita, kita sebagai anak, untuk meminta sesuatu kepada Bapanya. Tentu disinilah Allah melihat bahwasan apapun yang kita minta, tetapi kita satu punya prinsip bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Untuk itu di dalam doa Salomo ini adalah merupakan pelajaran bagi kita. Marilah kita meminta kepada Tuhan dengan penyerahan kepada Tuhan, dengan iman bahwa Tuhan tahu dan lebih bijaksana untuk memberikan apa yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan lebih daripada apa yang kita inginkan, Allah mampu memberikan itu bagi hidup kita.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh di dalam rendah hati, ketulusan dan percaya untuk meminta segala sesuatu apa daripada Tuhan. Dan biarlah kami percaya bahwa Tuhan adalah lebih mengetahui apa yang terbaik, bahkan memberikan jauh lebih sempurna seperti apa yang kami rancangkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.